Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sahabat beriman, perjalanan dakwah seorang nabi dan rasul pastinya tidak akan berjalan mudah. Selalu ada saja rintangannya. Bahkan, ujian ini tak hanya berasal dari kaumnya yang jelas-jelas kafir. Namun ada beberapa nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang terdekatnya, yaitu pasangan hidup mereka sendiri. Bayangkan, seorang nabi, utusan terbaik Allah, bersusah payah mendakwahi ribuan orang, tetapi orang yang tidur di sebelahnya, yang makan di meja yang sama, justru menolak dan bahkan mengkhianati risalahnya. Kisah ini mengajarkan kita satu kebenaran yang pahit. Keimanan adalah pilihan pribadi. Ia berada di atas ikatan darah atau pernikahan. Hari ini, kita akan mengisahkan tentang dua kisah istri dari dua nabi sekaligus. Kisah yang menjadi peringatan keras dari langit. Yang pertama adalah kisah istri dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang kedua adalah cerita istri dari Nabi Lut alaihi salam. Kedua istri ini dikisahkan tak mau mengikuti risalah kenabian dari suaminya. Maka azab apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka? Ini adalah narasi yang panjang, penuh makna, dan menjadi cermin bagi kita yang berjuang di tengah keluarga. Jangan skip video ini karena pelajaran dari kisah ini sangatlah penting untuk menjaga keimanan kita dan keluarga. Sebelum kita selami kisah yang menggetarkan ini, tolong bantu kami, klik like video ini, sampaikan di kolom komentar pelajaran terpenting apa yang kamu ambil dari kisah para nabi, dan subscribe untuk terus mendapatkan ilmu dan hikmah dari kisah Al-Quran. Kita mulai dengan kisah istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Nuh diangkat sebagai nabi ketika usianya 40 tahun, dan masa dakwahnya berlangsung selama 950 tahun. Bayangkan, kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh diutus untuk suatu kaum yang menyembah berhala. Namun dari selama itu ia berdakwah, hanya segelintir orang saja yang mau beriman. Namun yang lebih menyedihkan, istri dari Nabi Nuh pun tak mau mengakui kalau suaminya ini adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa istri Nabi Nuh bernama Walihat atau Wailah. Walihat ini lebih mendengarkan apa yang diucapkan para pembesar kaumnya daripada apa yang dikatakan suaminya. Berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun didakwahi, namun tetap saja Walihat tak mau ikut suaminya untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang pantas disembah. Akhirnya, datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh supaya Nuh dan kaumnya membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Tentu ini permintaan yang aneh, dan wajar saja ketika itu hanya segelintir orang saja yang mau ikut membuat kapal ini. Ini tak bisa dilogikakan pakai akal manusia. Tentunya ini harus diterima dengan iman. Pengerjaan kapal Nabi Nuh menghabiskan waktu selama 2 tahun. Bahkan ketika proses pembangunan kapal ini, para pembesar kaumnya mengatakan bahwasannya Nuh telah gila. Setelah kapal ini selesai dibangun, dan ketika itu Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya yang beriman masuk ke dalam kapal tersebut disertai dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Tiba-tiba, siang hari itu langit menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Nabi Nuh sempat memastikan rombongannya. Ia cek anggota keluarganya. Hanya ada 3 anaknya saja, Sam, Ham, dan Yafet. Nuh tidak melihat putra sulungnya Kanaan dan istrinya berada di dalam kapal ini. Sekali lagi Nabi Nuh mencoba mengajak istri dan putranya ini. Ia keluar kapal dan mencari-cari keberadaan istrinya. Ketika Nuh telah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajaknya untuk ikut dalam kapalnya, tapi istrinya tetap saja menolak. Pilihan istrinya sudah bulat. Ia lebih memilih mengikuti para pembesar kaumnya yang sangat ia hormati, melebihi hormatnya terhadap sang suami. Nabi Nuh pun menjadi sedih karena penolakan ini. Dengan berat hati, Nabi Nuh melangkah meninggalkan istrinya sambil berjalan sama sekali tak mau menengok ke belakang karena ia tahu bahwasanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang kepada istrinya yang durhaka ini. Kemudian Nabi Nuh mencoba mencari keberadaan putra sulungnya, Kan'an. Hujan sudah mulai terlihat lebih lebat. Kan'an berpikir azab itu tak akan menenggelamkannya jika ia lari ke puncak gunung. Nabi Nuh pun menjadi tambah sedih bahwasanya putranya tak percaya bahwa banjir ini akan menenggelamkan gunung itu juga. Tak butuh waktu lama, banjir ketika itu mulai menenggelamkan semua hal yang ditemuinya. Akhirnya, Angak dan istrinya yang durhaka ini mati ditelan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah istri yang durhaka kedua datang dari Nabi Lut alaihi salam. Di dalam riwayat, istrinya ini bernama Wailah atau sering disebut juga Walihat.
Sama seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Lut setiap hari selalu bersusah payah untuk mendakwahi istrinya ini supaya ia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku seks yang menyimpang, homoseksual, di mana laki-laki menyukai laki-laki dan wanita menyukai wanita. Bertahun-tahun didakwahi, tapi mereka tak mau juga merubah kebiasaannya ini. Bahkan sebelumnya lagi, istri dari Nabi Lut merupakan bagian dari kaum yang menyimpang ini. Ia durhaka kepada suaminya, tak mau mendengar kebaikan dari suaminya. Istrinya lebih memilih ikut bersama kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhirnya Nabi Lut pun menyerahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk merubah wujudnya menjadi laki-laki yang sangat tampan. Malaikat yang menjelma menjadi manusia ini langsung datang ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut melihat rupa tamunya ini begitu tampan. Kemudian Nabi Lut khawatir, lalu ia berkata pada istrinya, "Wahai istriku, di rumah kita telah datang tamu laki-laki yang sangat tampan. Tolong rahasiakan ini kepada siapapun." Nabi Lut khawatir jika ada yang mengetahuinya, pasti laki-laki di kota Sodom akan beramai-ramai mendatangi rumahnya. Tapi teman-teman, bukannya menjaga amanah dari suaminya, istrinya ini malahan pergi keluar rumah. Ia mendatangi sekelompok laki-laki dan berkata, "Sekarang di rumahku sedang ada tamu seorang laki-laki yang begitu tampan dan mempesona. Jika kalian memberiku uang, aku akan mempersilahkan kepada kalian untuk melampiaskan nafsu kalian kepadanya." Mendengar itu, sekelompok laki-laki ini penasaran dan mereka semua secara beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Setelah sampai di depan rumah Nabi Lut, mereka dapati pintu rumah tertutup dan terkunci dari dalam. Segeralah mereka mengetuk pintu itu dengan keras dan sambil berteriak supaya pintu itu segera dibuka. Mereka bahkan mengancam kalau pintu itu tak juga dibuka, mereka akan mendobraknya. Nabi Lut yang telah mengetahui bahwasanya orang-orang ini tengah mencari tamunya ini, ia menyembunyikan tamunya ini di dalam kamar. Istri Nabi Lut kegirangan karena mengetahui sebentar lagi ia akan mendapatkan imbalan berupa uang dari para laki-laki ini. Lain halnya dengan Nabi Lut, ia merasa kecewa kepada istrinya karena tak bisa menjaga amanahnya. Lalu didengarnya dari dalam rumah teriakan orang-orang di luar bertambah garang. Mereka semakin tak sabar untuk mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Kemudian untuk menenangkan orang-orang di luar rumahnya, Nabi Lut berkata kepada mereka dari balik pintu, "Wahai kaumku, di dalam rumah ada putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang dapat membedakan baik dan buruk?" Tapi bodohnya, salah seorang dari mereka malah berkata, "Sesungguhnya engkau telah tahu bahwasanya kami ini tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Rupanya mereka tetap tak mau mendengar kebaikan yang diucapkan Nabi Lut. Ketika Nabi Lut terlihat kebingungan, maka tamunya ini berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sekali-kali tak dapat mengganggu engkau. Maka bukalah pintu itu dan tinggalkan aku bersama mereka." Mendengar perkataan tamunya ini, Nabi Lut jadi tahu ternyata tamunya adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut pun membukakan pintu dan dengan ganasnya orang-orang itu langsung beringsek masuk ke dalam rumah. Maka ketika itulah malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia ini mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang ini. Akhirnya akibat pukulan dari sayap malaikat Jibril, tanpa terkecuali semua mata mereka menjadi buta seketika. Mereka pun semua berteriak kesakitan dan semuanya segera berhamburan lari meninggalkan rumah Nabi Lut sambil menubur-nubur tembok karena tak bisa melihat. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwasanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang di waktu subuh nanti. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera pergi dengan membawa keluarga dan kaumnya yang beriman pada malam ini. Dan tibalah waktu malam hari, Nabi Lut dan kaumnya yang beriman cepat-cepat pergi meninggalkan kota Sodom. Sementara itu, istrinya tak mau ikut dengannya karena dari awal istrinya ini memang tak percaya pada dakwah suaminya. Nabi Lut pun pergi keluar kota Sodom dengan meninggalkan istrinya yang durhaka kepadanya.
Dan ketika waktu subuh tiba, Allah Subhanahu wa taala benar-benar turunkan azab kepada negeri Sodom. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna